Namo Buddhaya Soti Hotu. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menceritakan tentang kisah Bante Moggallana. Bante Moggallana juga merupakan salah satu siswa Sang Buddha yang juga mendapatkan gelar Agasawaka. Tetapi kualitas dari Bante Moggallana ini berbeda dengan kualitas dari Bante Sariputta. Jika Bante Sariputta terkenal karena memiliki keunggulan dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaan, Bante Moggallana terkenal karena kualitas keunggulan dalam hal kemampuan batin yang luar biasa, atau nama lainnya adalah kualitas kesaktian. Bante Moggallana ini sebenarnya adalah sahabat dari Bante Sariputta, yang juga saya ceritakan beliau waktu kecilnya bernama sering disebut sebagai pemuda Kolita. Bante Moggallana ini merupakan salah satu biku yang juga sama-sama hadir pada saat menjelang hari Magha Puja, di mana ketika di hutan Weluwana Sang Buddha membabarkan Dhamma, Sang Buddha mengatakan secara langsung bahwa beliau ini adalah calon siswa utamaku, bersama juga dengan Bante Sariputta. Nah, sejak Sang Buddha menyampaikan hal tersebut, ketika beliau memasuki kehidupan sebagai seorang biku, Bante Moggallana hanya dalam 7 hari beliau telah mencapai tingkat kesucian arahat. Dan setelah mencapai tingkat kesucian arahat, berbagai macam kualitas kemampuan batin beliau berkembang. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menjelaskan tentang kualitas keunggulan dan kesaktian dari Bante Moggallana ini. Salah satunya ketika beliau sendiri telah mengalami kemampuan batinnya yang begitu meningkat, beliau mampu melihat kehidupan di alam neraka, yaitu menyaksikan sendiri bagaimana ibunya terlahir di alam neraka dan mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan hati beliau. Beliau bertanya di dalam hati beliau, kenapa ibunya bisa sampai lahir di alam tersebut, di alam menderita, dan mendapatkan penderitaan yang begitu intens setiap waktunya. Ibu dari Bante Sariputta ini ternyata di masa kehidupan lampaunya juga pernah melakukan berbagai macam kejahatan. Salah satunya adalah sering melakukan tindakan pembunuhan terhadap binatang. Dan karena kondisi yang masih berada dalam pikiran ibu Bante Moggallana ini, hal inilah yang menyeret ibu dari Bante Moggallana terlahir di alam menderita. Peristiwa lainnya ketika Bante Moggallana bahkan bisa mengetahui keberadaan Mara, yaitu diceritakan ada kisah tentang Mara yang dulunya juga merupakan masih kerabat beliau, yaitu ponakannya sendiri. Sama-sama menjadi seorang Mara dan mengetahui ketika ada Mara yang berada di lingkup di mana ingin mengganggu para siswa Buddha, Bante Moggallana mengetahui keberadaan Mara ini. Dan Bante Moggallana juga memiliki kualitas untuk bisa menegur Mara itu secara langsung agar tidak melakukan kejahatan dan tidak nantinya terlahir di alam yang menderita. Ada juga kisah di mana Bante Moggallana juga memberikan suatu kemampuan di mana Bante Moggallana bisa mendengar suara langsung dari Sang Buddha, yang pada saat itu Sang Buddha tidak berada di dekat beliau. Jadi ada satu kisah di mana Sang Buddha berada di Wihara Weluwana, tetapi Bante Moggallana tidak mendengar, tidak berada di Wihara Weluwana. Dan beliau pada saat itu muncul pertanyaan di dalam pikiran beliau, sejauh manakah suara Buddha bisa terdengar? Ternyata begitu Bante Moggallana berada dalam kondisi meditasi, suara Buddha terdengar di pikiran beliau. Dan ketika beliau berada di alam dewa pun, mencoba berada di alam dewa, ternyata suara Buddha juga masih beliau dengar. Dan hal ini memberikan keyakinan kepada Bante Sariputta bahwa Bante Sariputta tidak seharusnya meragukan kemampuan dan kualitas Sang Buddha, yang juga sebenarnya kemampuan dan kualitas itu juga dimiliki oleh Bante Moggallana. Kemudian Bante Moggallana memang di masa kehidupannya selalu berhubungan dengan Bante Sariputta. Kualitas-kualitas kemampuan batin yang dimiliki oleh Bante Moggallana ini juga merupakan suatu keterampilan yang beliau terus kembangkan dari masa ke masa.
Bahkan pada saat kehidupan lampau beliau selalu bertekad ingin menjadi seorang siswa utama pada masa Buddha Padumuttara dan merealisasi tingkat kesucian serta memiliki keunggulan dalam hal kesaktian. Dan pada masa kehidupan Buddha Gotama, kualitas-kualitas itu bisa tercapai, sehingga Bhante Moggallana juga menjadi seorang siswa Agasawaka. Di akhir kehidupannya, Bhante Moggallana memang adalah seorang arahanta, tetapi cara beliau berparinibbana berbeda dengan para arahanta yang lainnya. Bahkan dikatakan dalam kisah cerita yang berhubungan dengan beliau, Bhante Moggallana ini mengalami parinibbana karena peristiwa terjadinya suatu tindakan pembunuhan yang mencelakai beliau. Kondisi itu tidak bisa dihindari karena akibat dari kualitas Garuka Kama yang masih harus beliau terima di masa kehidupan Sang Buddha. Di masa lalunya, beliau pernah menjadi seorang anak yang tidak berbakti, bahkan sampai tega membunuh kedua orang tuanya sendiri. Tetapi karena beliau adalah seorang Arya dan telah terbebas dari berbagai macam kualitas batin yang buruk, dalam batin beliau sekalipun fisik beliau mengalami kondisi duka, tidak mengalami duka secara batiniah. Dan cerita kisah Bhante Moggallana ini sebenarnya bukan hanya kisah yang juga mengingatkan kita kepada teladan-teladan mulia yang beliau lakukan selama beliau masih hidup, tetapi juga bagaimana seorang siswa Buddha juga mampu mengembangkan keunggulan-keunggulan secara batiniah yang berhubungan dengan kekuatan batin yang luar biasa, yaitu abinya. Yang sebenarnya ketika abinya ini digunakan dengan cara yang bijaksana, kondisi-kondisi itu mampu memberikan berbagai macam inspirasi dan keyakinan juga kepada banyak orang untuk meyakini ajaran Buddha dengan cara yang bijaksana juga. Semoga cerita ini bermanfaat kepada ibu bapak dan semuanya, serta mampu menjadikan kisah cerita dalam kehidupan Bhante Moggallana ini sebagai ingatan dan teladan bahwa ada siswa Sang Buddha yang juga telah merealisasi ajaran Sang Buddha dengan sempurna dan memiliki kualitas-kualitas batin yang luar biasa. Semoga semuanya berbahagia. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya.